Pembebasan Yerusalem bagian pertama, manuver Salahuddin di Mesir dan Syria. Yerusalem, kota suci tiga agama itu telah menjadi rebutan berlarut-larut selama ribuan tahun. Dari masa sebelum lahirnya Kristen dan Islam, Yerusalem telah berkali-kali mendapatkan serangan yang mematikan. Kekaisaran Romawi Barat pernah menghancurkan Yerusalem dan kemudian membawa sebagian penduduknya ke Roma sebagai budak. Pada era kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur, pasukan Persia pernah menyerbu Yerusalem. Nasib tragis kembali di alam Yerusalem. Pasukan Persia melakukan pembantaian di berbagai penjuru kota. Pergantian kekuasaan tanpa pembantaian sempat terjadi ketika pasukan Muslim menguasai Yerusalem. Perjanjian Umayyah melindungi seluruh penduduk Yerusalem, baik Nasrani maupun Yahudi. Sekitar 500 tahun berikutnya, tragedi kembali menghampiri Yerusalem. Ratusan ribu pasukan dari Eropa menyerbu pesisir Levant dan kemudian Yerusalem. Pada 7 Juni 1099, pasukan salib Eropa yang dipimpin Godfrey of Bouillon telah mencapai benteng terluar Yerusalem. Saat itu, Yerusalem merupakan wilayah kekuasaan dari Kekhalifahan Fatimiyah. Gubernur Yerusalem, Iftihar al-Daula, mencoba mempertahankan kota dengan seluruh kemampuannya. Dokumentasi sejarah mencatat bahwa tidak terlalu banyak pasukan Fatimiyah yang berada di Yerusalem. Hanya terdapat sekitar 1.000 personel pasukan penjaga. Dari pasukan tersebut, hanya terdapat 400 personel kavaleri elit. Dengan jumlah pasukan yang tidak memadai tersebut, Iftihar harus menghadapi 40.000 pasukan yang telah berada di luar benteng. Pasukan salib tidak mudah menembus tembok Yerusalem. Godfrey kemudian membagi pasukannya menjadi dua dan mengepung Yerusalem dari arah utara dan selatan. Pada tanggal 13 Juni, Godfrey memerintahkan penyerangan pertama. Serangan itu gagal. Pasukan salib tidak memiliki peralatan berat untuk mendukung pertempuran. Pasukan salib kembali melakukan serangan setelah mendapatkan bantuan peralatan berat dari kapal-kapal Inggris dan Genoa. Sebulan kemudian, 14 Juli 1099, pasukan salib melakukan serangan besar-besaran. Pasukan Fatimiyah masih mampu bertahan. Hari berikutnya, melalui penyerangan skala besar, bantuan peralatan berat membuat mereka berhasil mencapai tembok kota. Dikepung dari sisi utara dan selatan, pertahanan Yerusalem akhirnya tembus. Gelombang pasukan salib menyerbu kota Yerusalem. Pembantaian segera melanda penduduk kota Yerusalem. Puluhan ribu penduduk Muslim dan Yahudi tanpa mengenal usia tewas dalam pembunuhan massal. Setelah berhasil menguasai kota suci Yerusalem, pasukan salib mendirikan pemerintahan yang bernama Kingdom of Jerusalem. Godfrey of Bouillon, pemimpin penyerbuan Yerusalem, menjadi raja pertama Kingdom of Jerusalem. Tidak ada gangguan berarti yang dialami Kingdom of Jerusalem selama puluhan tahun berikutnya. Hingga kemudian datanglah sosok panglima perang yang akan mengubah jalannya sejarah Timur Tengah, Salahuddin al-Ayyubi. Setelah berhasil mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah, Salahuddin mempersatukan kekuatan Muslim yang berserakan antara Mesir dan Syria. Salahuddin al-Ayyubi selama 20 tahun bergerak mengumpulkan kekuatan pasukan Muslim dengan target merebut Yerusalem. Pasukan Muslim bergerak mendekati Yerusalem dari arah Syria. Salahuddin mengumpulkan pasukan sambil menghabisi kekuatan pasukan salib di area yang jauh dari tembok Yerusalem. Salahuddin juga mendapatkan sekutu penting, kaum Asasin yang saat itu dipimpin oleh Rashid ad-Din Sinan. Kaum Asasin merupakan prajurit dengan keahlian khusus. Selama ini, mereka terkenal sebagai pembunuh bayaran dan ahli sabotase. Berbagai manuver Salahuddin bukannya tanpa sepengetahuan pasukan salib. Menyadari ancaman yang akan segera datang, pasukan salib mulai merespon. Renat de Ketelen mengganggu karavan jamaah haji. Ia bahkan mengancam akan menyerbu dua kota suci umat Islam, Madinah dan Mekah. Bulan Juli tahun 1187, Salahuddin berhasil memancing sebagian besar pasukan salib keluar dari tembok Yerusalem. Di kawasan sekitar Hattin, Salahuddin menjebak pasukan salib. Danau Tiberias, satu-satunya sumber air, telah diblokade.
Pertempuran Hattin berlangsung dengan brutal dan menjurus pada pembantaian. Pasukan salib telah kehilangan moral tempurnya sebelum pertempuran dimulai. Sebagian besar potensi militer pasukan salib hancur di Hattin. Dua pemimpin mereka, Guy de Lusignan dan Renald de Chatillon, menyerah. Guy de Lusignan merupakan pemimpin tertinggi Kingdom of Jerusalem. Dia menjadi tawanan hingga selesainya perang Yerusalem. Sedangkan Renald de Chatillon dijatuhi hukuman mati tidak lama setelah perang Hattin. Salahuddin kini mengarahkan pasukannya menuju kota suci Yerusalem. Dengan kehancuran pasukan salib di Hattin, Kingdom of Jerusalem tinggal mengandalkan tebalnya tembok-tembok benteng mereka.